Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beni selaku dosen pengampu mata kuliah Kelembagaan Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yaitu kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Khairul Faikoh dan juga rekan saya Uyun Zahra Usofi untuk menyampaikan diskusi dari kelompok kami mengenai prinsip-prinsip umum manajemen strategi syariah sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Yang mana untuk set yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di set yang pertama, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategis itu? Jadi, manajemen strategis itu bisa juga kita artikan sebagai seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Dalam hal ini, manajemen strategis bisa juga diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi tersebut. Manajemen strategis juga mempunyai 3 proses yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada formulasi atau pembuatan strategi, di mana dalam formulasi ini berisi tentang bagaimana sih cara kita menetapkan visi dan juga misi, bagaimana cara kita menetapkan tujuan jangka panjang, dan analisis baik itu peluang dan juga ancaman dari luar, serta kekuatan dan juga kelemahan organisasi. Yang kedua, ada implementasi atau penerapan strategi, di mana di dalam implementasi ini kita akan membahas seputar sasaran-sasaran operasional tahunan, kemudian bagaimana cara kita memotivasi sumber daya manusia dan mengalokasikan sumber daya yang lainnya agar strategi yang telah ditetapkan dapat segera diimplementasikan. Yang ketiga, ada pengendalian atau evaluasi strategi, di mana dalam evaluasi strategi ini mencakup usaha-usaha untuk mengontrol seluruh hasil dari penerapan strategi, termasuk kinerja individu dan organisasi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan. Untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zahra. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang definisi manajemen strategi syariah. Manajemen strategi syariah merupakan rangkaian proses atau aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi, di mana nilai-nilai Islam itu akan menjadi landasan strategik dalam seluruh aktivitas organisasi yang diwarnai oleh azas tauhid, orientasi duniawi ukhrawi, dan motivasi mardatilah. Baik, untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri lagi mengenai teori-teori manajemen strategi syariah. Yang pertama ada azas tauhid pada perusahaan, di mana di dalam azas tauhid ini berisi tentang landasan segala aktivitas organisasi atau perusahaan dengan keyakinan mutlak bahwa Allah sebagai penguasa dan pengatur diri. Yang tentunya dengan hal ini juga akan menambah keyakinan bagi manajemen untuk berhasil mencapai visi dan juga misi tujuan perusahaan. Dalam hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, yang artinya sungguh agama tauhid ini agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Yang kedua ada orientasi dunia ukhrawi, di mana di dalam orientasi dunia ukhrawi ini berisi tentang bagaimana cara kita menetapkan tujuan perusahaan. Berorientasi dunia ukhrawi yaitu memperoleh profit keuntungan duniawi sekaligus benefit atau manfaat yang tentunya akan memberikan ketenangan dan juga ketenteraman. Dalam hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 134 yang berbunyi Mangkana yuridu thawabad dunya fa indallahu thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira, yang artinya barang siapa menghendaki pahala di dunia maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala di dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang berikutnya ada motivasi mardatilah, di mana di dalam motivasi mardatilah ini kita akan membahas seputar aktivitas organisasi atau perusahaan yang diniatkan semata-mata karena Allah serta mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan memberikan dorongan yang lebih kuat bagi manajemen untuk mencapai keberhasilan
usahanya baik di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyati," yang artinya absahnya amal tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yaitu ada kesadaran insaniyah dalam bekerja. Di mana dalam hal ini yaitu kita harus meyakini bahwa segala aktivitas organisasi maupun perusahaan merupakan amal soleh yang senantiasa diketahui dan dalam pengawasan Allah SWT. Tentunya dengan hal ini manajemen dan kru bekerja dengan sebaik-baiknya, jujur, amanah, dan itkon. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itkon atau tepat, sempurna, dan juga tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zahra. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Islam mewajibkan para penguasa itu bersifat adil, jujur, dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia atau falah dan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang sangat menekankan aspek persaudaraan ukhuwah, keadilan sosial, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan, keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya 5 perkara ini adalah maslahat bagi manusia yang dikehendaki. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen strategis yang ada relevansinya dengan Al-Quran dan Hadis antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kepada kebajikan, yaitu amar ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, yaitu nahi mungkar adalah wajib. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun," yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua yaitu kewajiban menegakkan kebenaran. Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran merupakan metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu juga menjadi wajib, sebagaimana yang telah disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun," yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Yang ketiga yaitu tentang mengenai menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan secara adil. Sewaktu sebagai seorang muslim juga harus berbuat adil, sebagai seorang berkuasa pun harus tetap adil. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Sebagaimana yang dituliskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir yaitu kewajiban menyampaikan amanah.
Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menyampaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanah dengan segala bentuknya, baik amanah perorangan, seperti dalam jual beli, hukum perjanjian, dan termasuk dalam kitab Al-Buyu atau hukum dagang maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah ataupun amanat Allah dan umat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanat dari pemegang sahamnya yang wajib mengelola perusahaan dengan baik, sehingga menguntungkan pemegang saham dan memuaskan konsumennya. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahgunakan amanat adalah orang-orang yang berdosa di sisi Allah dan dapat dihukum di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.